どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Setelah perkenalan dari Raja Francois, perjamuan pun dimulai. Dan setelah itu, Ryo, Miharu, dan Liselot kemudian bergabung dengan Satsuki dan juga Raja Francois. Begitu perjamuan itu sudah dimulai, banyak bangsawan yang kemudian menyapa dan mengobrol. Satsuki kemudian memiliki banyak sekali tamu, bahkan banyak juga bangsawan yang nampaknya tertarik dengan Ryo dan Miharu. Mereka semua kemudian mengobrol dengan para bangsawan secara bergantian, hingga selama waktu 4 jam. Dan ketika kumpulan bangsawan sudah menurun, Ryo, Miharu, Liselot, dan juga Charlotte kemudian berkumpul. Mereka mengobrol bersama dan mengatakan bahwa hari berikutnya kemungkinan akan lebih senggang, karena pusat perhatian akan teralihkan ke pahlawan kerajaan lain yang baru sampai besok. Charlotte kemudian membuat janji untuk berdansa dengan Ryo dan kemudian pergi. Lalu Satsuki masuk ke dalam perkumpulan itu setelah Charlotte pergi. Satsuki kemudian menyapa Liselot dan berterima kasih atas bantuannya ke Miharu. Lalu kemudian Satsuki menanyakan tentang kehidupan masa lalu Liselot. Liselot sempat melihat ke arah Ryo juga, karena ada perbedaan waktu ketika mereka mati dengan pindahnya para pahlawan merupakan informasi yang rahasia. Liselot kemudian melihat ke arah Ryo untuk meminta konfirmasi. Ryo kemudian mengatakan bahwa mereka akan memberitahukan kehidupan masa lalu setelah perjamuan hari ketiga selesai. Dan Miharu jika diperbolehkan untuk mendengarkannya juga. Obrolan mereka kemudian diakhiri dengan membicarakan nasi putih dan sup miso, yang nampaknya Satsuki dan Liselot kesulitan untuk mendapatkannya. Namun, itu adalah makanan sehari-hari di rumah batu Ryo. Lalu Ryo menawari mereka jika mereka menginginkannya. Kemudian, keesokan harinya Satsuki, Ryo, dan Miharu merasakan kelelahan akibat banyak tamu di hari pertama. Satsuki lalu menggoda Ryo tentang penyegaran di rumah Ryo. Namun, Ryo mengatakan jika mereka menyelinap terlalu sering itu akan menjadi masalah. Beberapa saat kemudian, ada kesatria wanita yang datang dan mengatakan bahwa pahlawan dari kerajaan Sento Stella yaitu Takahisa Sendo telah tiba dan menunggu mereka di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Satsuki, Miharu, dan Ryo sudah mencapai ruang tamu. Di sana, Raja Francois, Charlotte, dan beberapa orang dari kerajaan Sento Stella dan seorang lelaki Jepang berambut hitam sedang duduk. Lelaki itu adalah Takahisa yang lalu memanggil Satsuki dengan penuh emosi. Setelah beberapa saat, Takahisa kemudian melihat ke Miharu, dan saat jarak mereka sudah dekat, Takahisa secara mengejutkan kemudian memeluk Miharu, yang mana membuat semua orang menjadi kaget. Miharu yang kemudian melihat ke Ryo menjadi tersadar dan mendorong Takahisa. Saat itu Ryo terlihat memiliki ekspresi yang lembut, namun Miharu seperti melihat ada bayangan dalam wajah Ryo. Miharu kemudian mengingat mimpi yang pernah ditunjukkan oleh Aisyah ketika dia melihat ekspresi salah paham Ryo saat upacara penerimaan ketika dia melihat Takahisa dan Miharu mengobrol bersama. Satsuki kemudian menegur Takahisa karena memeluk tanpa izin, dan Takahisa kemudian meminta maaf. Charlotte kemudian menyuruh mereka semua untuk duduk dan memulai obrolan mereka. Putri pertama kerajaan Sento Stella yaitu Lilian Sento Stella kemudian juga meminta maaf atas tindakan dari Takahisa. Takahisa kemudian mencoba menanyakan lokasi Aki dan Masato.
Namun, Satsuki kemudian mengalihkan pembicaraan itu karena di ruang masih ada Raja Francois yang mana mereka tidak bisa mengatakan sesuatu tentang Aki dan Masato. Mereka kemudian beralih ke obrolan tentang apa yang terjadi setelah mereka dipanggil ke dunia ini. Yang pertama adalah Takahisa. Dia menjadi sangat terguncang ketika pertama kali datang ke dunia ini, dan kemudian dia jatuh sakit. Putri Lily kemudian merawat Takahisa dan mereka kemudian sampai pada perjamuan ini. Satsuki tidak sampai sakit, namun dia menutup dirinya cukup lama. Sementara di sisi Miharu berada dalam perawatan Ryo. Miharu kemudian menceritakan kejadian pertama kali dia datang ke dunia ini dan hampir saja menjadi budak. Takahisa kemudian menjadi sangat terkejut mendengar hal itu dan begitu merasa marah. Sistem perbudakan merupakan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan menurut keadilan dari Takahisa. Setelah obrolan itu, kemudian Charlotte mengganti topik dengan pasangan di pesta perjamuan untuk malam ini. Dan di sana, mereka kemudian memutuskan bahwa Ryo akan berpasangan dengan Satsuki dan Miharu akan berpasangan dengan Takahisa. Miharu merasa tidak enak, namun karena dia ingin mengatakan sesuatu ke Takahisa, Miharu kemudian menerimanya. Saat obrolan itu selesai, Takahisa kemudian berterima kasih ke Ryo karena sudah menyelamatkan Miharu. Namun kemudian nada dari Takahisa seperti menggunakan nada-nada persaingan. Sekitar 1 jam kemudian, di suatu ruangan di kastil kerajaan Galar, putri dari kerajaan kecil Rubia bernama Putri Sylvie Rubia saat ini sedang bersama dengan 2 orang yang merencanakan sesuatu secara diam-diam. Mereka berdua nampak merencanakan sesuatu sambil menunggu dimulainya makan malam. 2 orang pria itu adalah Reese dan Charles. Reese di sini rupanya menggunakan identitas sebagai duta besar kerajaan Rubia, yaitu Jenna Bernard. Putri Sylvie nampak tidak senang dengan mereka berdua. Namun, saat ini adik Sylvie sedang berada dalam tahanan Reese. Reese dan Charles kemudian merencanakan sesuatu pada perjamuan itu. Kemudian, di lantai pertama aula kastil kerajaan Galar, perjamuan hari kedua dimulai. Putri Sylvie dari kerajaan Rubia kemudian memasuki ruangan. Banyak orang yang terkagum saat melihatnya, dan beberapa juga bergumam bahwa Putri Sylvie kali ini tidak bersama dengan adiknya. Putri Sylvie adalah seorang wanita cantik dengan rambut pirang sampai ke punggung, dan juga dia memiliki tubuh bagus yang langsing. Sylvie begitu populer meskipun dia berasal dari kerajaan kecil. Di sisi lain, Hiroki juga nampaknya sedang melihat Sylvie. Hiroki bergumam sendiri, yang mana kemudian dia ditatangi oleh pria Jepang berambut pirang, yang mana itu merupakan pahlawan Rui Shigekura. Rui mencoba akrab ke Hiroki, namun Hiroki menyebut Rui sebagai seorang playboy dan menyuruhnya untuk pergi ke pasangannya. Atau dia bisa saja pergi ke Satsuki yang baru saja datang. Rui kemudian menyapa Satsuki. Nampaknya mereka berdua sudah kenal sejak di Jepang. Kemudian, saat Hiroaki, Rui, dan Satsuki mengobrol, Flora kemudian datang dan ikut bergabung. Dan tak lama juga, Putri Christina yang merupakan kakak Flora juga datang. Namun sikap Christina seolah-olah tidak melihat Flora ada di sana. Kemudian, Putri Charlotte menyapa dan mengajak mengobrol Putri Christina. Mereka bercakap-cakap dan kemudian Charlotte memperkenalkan Ryo ke Christina. Christina sempat seperti mengira Ryu adalah seseorang yang pernah dikenalnya dulu. Namun, dia kemudian memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Beberapa saat kemudian, Takahisa, Liliana, dan Miharu datang. Dengan ini, 4 pahlawan saat ini berkumpul bersama, yaitu pahlawan kerajaan Galar Sumeragi Satsuki, pahlawan kerajaan Sentostella yaitu Sendo Takahisa, pahlawan kerajaan Beltrum yaitu Shigekura Rui, dan pahlawan Restoration yaitu Sakata Hiroaki. Charlotte kemudian memberikan instruksi kepada semuanya untuk masuk bersama pasangan mereka. Hiroki yang tidak ingin berinteraksi dengan pahlawan lain kemudian pergi bersama Flora dan Rohana. Sementara Satsuki berbicara dengan Rui dan Takahisa mengenai mimpi saat mereka mendapatkan senjata ilahi. Rupanya, para pahlawan akan mendapatkan mimpi sebelum senjata ilahi mereka muncul. Dan setelah obrolan itu selesai, kemudian para pahlawan dan beserta pasangannya memasuki tempat perjamuan,
Yang pertama masuk adalah Satsuki bersama dengan Ryo dan Charlotte. Mereka mendapatkan sambutan yang cukup meriah. Dan yang kedua adalah Hiroki, Flora, dan Ruana. Tapi reaksi orang-orang berbeda dengan waktu Ryo sebelumnya. Dan Hiroki hanya mendapatkan tepuk tangan saja. Yang ketiga adalah Takahisa, Miharu, dan Liliana yang mendapatkan sambutan meriah karena banyak orang yang belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Dan yang paling terakhir adalah Rui dan Christina yang mendapatkan reaksi cukup aneh karena para bangsawan tidak menduga bahwa kerajaan Beltram akan datang. Setelah para tamu undangan sudah masuk semua, kemudian Raja Francois memberikan sambutan dengan memperkenalkan Satsuki. Sementara itu, Riz kemudian pergi ke toilet dan mengeluarkan 2 kristal segenggam. Satu kristal untuk mengukur koordinat teleportasi dan yang kedua untuk mencegah pendeteksian perubahan OD. Riz kemudian mengatakan bahwa rencananya sudah dimulai dan sekarang dia memutuskan untuk melihat kejadiannya. Kemudian, sekitar 1 jam setelah itu, ruangan sudah penuh dan acara diisi dengan obrolan masing-masing bangsawan. Ryo, Satsuki, dan Charlotte saat ini sedang mengobrol dan kemudian Charlotte mengungkit janji Ryo untuk berdansa dengannya. Namun sebelum itu Charlotte kemudian membiarkan Ryo untuk berdansa bersama Satsuki terlebih dahulu. Saat Ryo dan Satsuki akan berdansa, tiba-tiba pintu aula terbuka dengan cara paksa. Para wanita kemudian berteriak setelah menyadari adanya penyusup. Para tamu di lantai pertama menjadi panik, dan beberapa penyusup kemudian naik ke lantai atas untuk menyerang para pahlawan dan juga bangsawan. Para penyusup berjumlah 20 orang yang menggunakan belati dengan niat membunuh. Hiroki yang melihat penyerangan menjadi panik dan mencari jalan untuk lari. Namun, lantai atas hanya memiliki 1 jalan masuk. Jadi, sesuatu yang mereka dapat lakukan saat ini hanyalah menghindari penyusup itu dengan menunggu para kesatria mengalahkan mereka. Miharu dan Satsuki menjadi ketakutan karena ini merupakan pertarungan nyata pertama mereka. Ryo kemudian menyuruh Satsuki, Miharu, dan Charlotte untuk tidak pindah tempat. Sementara Ryo akan menghentikan invasi para penyusup. Ryo lalu meminta Aisyah untuk memeriksa apa yang terjadi di lantai atas menggunakan wujud rohnya. Satsuki mencoba menghentikan Ryo, namun dia dihentikan oleh Charlotte dan juga Miharu. Sementara itu, Takahisa berlari ke arah Miharu bersama dengan Liliana dan 3 pengawal kesatria. Liliana kemudian memerintahkan 1 pengawal kesatria yang bernama Hilda untuk membuat dinding pelindung untuk beberapa orang penting saja jika mereka terdesak. Lalu, di saat itu juga Hiroki menunjuk ada 14 penyusup yang telah mencapai tangga. Ryo kemudian berjalan di tangga dan mengeluarkan gerakan seperti dia mengaktifkan mantra pedangnya. Ryo seperti mengaktifkan mantra sihir penguat tubuh, padahal secara sembunyi-sembunyi sihir itu dia batalkan dan kemudian mengganti penguat tubuhnya menjadi seni roh. 6 penyusup kemudian menyerang terlebih dahulu, namun mereka kemudian dihadang oleh kesatria elit yang menjaga tangga. Di lantai atas, Rui juga mencoba membantu. Rui mengeluarkan Divine Arms of the God berbentuk busur dan menembakkan panah petir miliknya. Rui menembaki penyusup satu persatu dan penyusup yang terkena anak panah Rui langsung jatuh dan tidak bisa bangkit lagi. Namun masih ada para penyusup yang berhasil memperpendek jarak yang tidak bisa dipanah lagi. Ryo kemudian langsung menuju ke arah penyusup yang ada di tangga. Penyusup itu mengeluarkan belati, namun dengan sigap Ryo bisa menghindari dan memberikan pukulan kuat ke penyusup hingga mereka pingsan. Ryo kemudian maju ke penyusup berikutnya dan menendangnya hingga jatuh. Lalu, Ryo menjatuhkan satu persatu penyusup. Satsuki, Miharu, Flora, dan Christina terpesona saat melihat kemampuan bertarung dari Ryo. Begitu juga dengan Charlotte yang melihat pertarungan itu dengan mata yang melebar. Para penyusup kemudian menyerang Ryo menggunakan belati dengan membabi buta, namun dapat dihindari dan dilumpuhkan oleh Ryo. Penyusup yang ada di belakang Ryo kemudian menggunakan sihir seperti peluru cahaya untuk menyerang Ryo. Ryo lalu mengambil belati salah satu penyusup dan kemudian menangkis setiap peluru cahaya dengan kecepatan yang luar biasa menggunakan belati itu. Melihat ini, penyusup itu kemudian terkejut dan terdiam. Ryo lalu menggunakan kesempatan ini untuk mendaratkan serangan dan menumbangkan penyusup terakhir di tangga. Beberapa saat setelah itu, bala bantuan telah datang dan menangkap para penyusup.
Rio yang sudah memastikan pertempuran telah berakhir kemudian membuang belati di tangannya. Para bangsawan yang telah menonton pertarungan Rio kemudian bersorak ramai. Di sisi lain, Riz yang mengawasi pertarungan tadi cukup kagum dengan kemampuan Rio. Sylvie mencoba memarahi Riz, namun dia terhenti karena Riz menyandra adiknya. Di sisi lain, Raja Francois kemudian memberikan perintah kepada kesatria untuk membereskan sisa-sisa dari penyusup. Dan kemudian dia berterima kasih ke Rio dan Rui. Riz kemudian berniat membersihkan bukti dan juga para saksi. Lalu dia mengeluarkan kristal kecil dari saku dan kemudian menghancurkannya. Dan tak berselang lama, kemudian para penyusup yang sudah dilumpuhkan merasa kejang-kejang dan kemudian mati. Pagi berikutnya, Rio dipanggil ke ruang audiensi formal untuk menerima hadiah atas pencapaiannya semalam. Di dalam ruangan itu penuh dengan bangsawan, pahlawan, dan juga para tamu undangan. Hadiah untuk Rui sudah diputuskan sebelum Rio datang. Jadi pembahasan sekarang hanya tertuju ke Rio. Raja Francois ingin memberikan Rio pangkat kesatria tinggi dan juga kehormatan. Namun Rio menolaknya karena Rio tidak mau memegang tanggung jawab di kerajaan. Setelah beberapa saat, Raja kemudian memberikan gelar kesatria kehormatan ke Rio, yang mana membuat para bangsawan menjadi ramai. Kesatria kehormatan adalah gelar modern yang diberikan kepada mereka yang telah berkontribusi dalam tindakan militer secara besar untuk kerajaan. Dan juga mereka akan terlepas dari menjadi warga negara. Dan juga gelar itu adalah untuk kesatria tanpa tugas di kerajaan. Karena mereka bukan salah satu dari rakyat yang harus diperintah oleh kerajaan. Dengan kata lain, seorang kesatria tanpa tuan. Namun, meskipun begitu, Rio akan diperlakukan secara publik sebagai peringkat yang sama dengan para bangsawan. Dan untuk mendapatkan gelar ini sebenarnya sangat sulit dikarenakan harus mendapatkan kepercayaan penuh dari orang yang berkuasa. Dan juga, gelar ini sangat istimewa karena mereka menerima kekuatan tanpa kewajiban. Meskipun kurang paham akan gelar itu, Rio menerima gelar itu karena juga ada beberapa uang di belakangnya. Raja Francois kemudian memberikan julukan Kesatria Hitam untuk Rio. Raja Francois kemudian menjelaskan bahwa warna hitam tidak bisa dinodai oleh warna lain. Rio berpikir bahwa julukan itu sangat memalukan, namun dia tidak bisa memprotes dan akhirnya menerimanya. Sementara Satsuki yang menonton sekarang menahan tawanya. Raja Francois kemudian meminta Rio untuk memberikan nama keluarga untuk dirinya sendiri. Rio kemudian berpikir sejenak dan kemudian mengatakan bahwa Rio ingin nama Amakawa sebagai nama keluarganya. Mendengar ini, tubuh Miharu kemudian mulai bergetar. Rio kemudian mengajukan untuk menggunakan nama Haruto Amakawa untuk kedepannya sebagai kesatria. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.